saya kira di sini sudah clear ya. Jadi penampang kompak. Ingat ya, kata-katanya penampang kompak tidak terjadi tekuk lokal. Berarti ada kemungkinan dia sampai menuju fase leleh. Ya, artinya sampai ke MP tadi, sama dengan MN. Atau sama dengan Z dikali FY. Ini catatannya dulu. Karena dia tidak terjadi tekuk lokal. Sekarang kita cek. Karena dia tadi tekuk lokal, kita cek lagi tekuk lateral. Artinya terhadap elemen struktur. Ya, berarti kita punya faktor pengalih momen, nilainya CB. Karena nilainya adalah beban merata, dilihat di sini, di contoh soal, makanya perlu Anda gambarkan beban merata. Berarti Anda cari dulu nilai si CB tadi. Pakai yang rumus yang tadi ya. 12,5 Mmax bla 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 dibagi dengan sekian ya. Maka ketemu 1,136 kurang lebih. Nanti silakan Anda cek kalau misalnya salah ya berarti pakai nilai yang Anda hitung. Kemudian LB-nya kita lihat di sini, kita punya bentangnya, panjangnya adalah 6 meter. Ya, sementara LB tadi adalah L dikali dengan K. Berarti nilainya adalah 6 meter dikali dengan K. K-nya berapa tadi? Kalau dia sendi-sendi, 1. Ya. Berarti 6 meter dikali 1. Berarti tetap 600 cm. Gitu ya. Mohon ini maaf Pak, untuk slide-nya belum keganti Pak. Masih yang tadi tekuk lokal. Nah di sini ya. Jadi LB ini sama dengan L dikali K. Ya. Dimana K itu sama dengan 1 yang kita lihat tadi dari tabel ya, tabel SNI tadi ya, sudah saya tunjukkan. Ya, nilainya adalah 1. Gitu ya. Maka ini dapat LB-nya adalah 600 cm. Catatannya di sini tidak diberikan pengetahuan lateral. Karena memang dari soalnya tidak ada pengetahuan lateral. Kita cek. Nah, sekarang kita cek, kita lanjut. Maka untuk ngeceknya kita harus hitung yang tadi, lihat ya. Batasan untuk LP dan LR. Karena kita sudah punya LB. Kita sudah punya LB sini. Yang ini tadi ya. Ini kita hitung, nah ini LP dan LR-nya. Untuk LP dapatnya dari mana rumusnya Pak? Ini dari SNI. Ya. Kita cek terhadap bentang pendek. Rumusnya adalah 1,76 dikalikan dengan jari-jari girasi terkecil. Berarti yang Y ya. Ya, RY. Karena tadi rumus jari-jari girasi, saya ulang lagi, akar inersia I per A. Ya. Berarti kita gunakan yang terkecil. Diakarkan modulus elastisitas dikali FY. Dapatnya dari mana Pak? SNI. Ya. Maka setelah kita lakukan perhitungan ini, kita masukkan RY-nya berapa tadi? Ya, RY 2,79, akar modulus elastisitasnya 200.000 MPa dibagi dengan FY-nya 250. Ketemulah dia LP-nya 138,88. Sampai sini clear ya. Berarti kita sudah punya LB, sudah punya LP. Sudah 2 nih. LB, sudah LP. Sudah tinggal LR. Ya, kita coba hitung LR. Nah, untuk LR ini sangat sedikit ini ya, sulit juga ya. Karena berhubungan dengan faktor kelangsingan CLR ini. Maka kita hitung menggunakan rumus ini. Ya. Rumusnya ini nanti akan saya coba jabarkan ya, LR itu datangnya dari mana. Sementara Anda telan saja dulu mentah-mentah. Nilainya adalah RY dibagi dengan X1 per FY dikurangi dengan FR ya, tegangan leleh dengan tegangan sisa. Akar 1 ditambah akar lagi 1 tambah X2 dikali FY kurang FR kuadrat. Ya. Nih kata kuncinya ini. Nah, cuma RY kita sudah ketemu belum? Sudah. FY sudah ketemu belum? Sudah. FR sudah ketemu belum? Sudah. Ya. Biasanya kalau kita menghitung, kita hitung dari dalam akarnya dulu. Ini sudah ketemu, sudah ketemu. Yang saya bulatin sudah ketemu ya. Ini sudah ada nilainya. Yang belum adalah X2. X2 itu rumusnya adalah ini. Ya. 4 dikalikan inersia warping ya, per inersia Y dikali dengan modulus elastisitas X. Ingat ya kata-katanya, inersia warpingnya. Dikalikan dengan G. Ya. G itu adalah modulus geser. Dan J itu adalah faktor torsi. Ya.
modulus torsinya. Oke. IY kita sudah dapat. Dari mana, Pak? Nih, Y. Kemudian SX kita sudah dapat, material properties. Ini SX. Ya, 324. Nah, sekarang yang belum adalah G. G kita juga sudah dapat ya. Besarnya adalah tadi saya jabarkan nih. E dibagi 2 dikali 1 tambah mu 1,3 atau 800.000 ya. Ya, coba nanti dicek ya, ini 80.000 seharusnya ya. Coba dicek. Ini sudah, ya, yang saya bulati sudah semua. Yang belum adalah IW dengan J. Kemudian ada castellated beam atau honeycomb nantinya yang dia bolong seperti ini ya. Ini bisa kita custom atau kita build up ya. Nanti seiring Anda belajar baja, Anda harus pasti sering melihat lah ya. Ini juga ada yang flat girder ya. Ini kita sambung di build up. Kemudian ada box girder, ini pada jembatan juga. Ini untuk distribusi tegangannya yang saya sebutkan tadi, semakin lama ini dari fase elastik sampai menuju ke fase plastik. Ya. Dari elastik ya ke plastik seperti yang saya jelaskan tadi hingga dia mendapatkan tegangan full ya, plastik strength. Ya. Kemudian semua datangnya itu dari momen lentur sebenarnya atau tegangan lentur. Saya sudah menjelaskan juga ya di mekanika bahan, makanya penting kita belajar tegangan lentur. Tegangan lentur itu sama dengan MY per I ya. Nah ini, jadi yang ini semua tadi kita turunkan dari MY per I. Temulah ini semua gitu ya. Oke. Nah, dan ini adalah tabel yang di SNI. Ya, jadi cara melihatnya misalnya kita punya plat sayap balok I. Jadi plat sayap ya, ini sayap ya. Berarti untuk mencari perbandingan tebalnya adalah B per TF, tapi yang sering kita gunakan adalah B per 2 TF, karena faktor yang tadi saya sebutkan, kita harus tinjau, karena ini sudah terkena badan ya, satu-satunya kita tinjau B per 2. Ya. Kemudian batasan kompaknya, lambda P-nya adalah ini, lambda R-nya adalah ini. Ya. Kalau pada bagian badan H per TW, ini batas lambda P, ini batas lambda R. Gitu ya, ini di SNI, silahkan Anda cek nanti tabelnya. Nih di tabel 751. Boleh juga kita menggunakan ISC ya, ISC ya, tapi sebaiknya Anda pakai SNI aja gitu ya. Dan ini adalah hubungan kelangsingan elemen penampang dengan kekuatan lentur nominal yang sudah saya gambarkan tadi. Itu yang pentingnya. Oke ya. Koefisiennya adalah ini. Ini koefisiennya. Kalau misalnya dia sendi-sendi, kita bisa lihat nilainya adalah 1 ya, teoretikal ataupun desain. Ini ya, ini sendi ya. Kalau dia jepit-jepit nilainya 0,65 ya. Kalau dia jepit sendi 0,8 dan lain sebagainya ya. Oke, itu kemarin sudah gampang, artinya dari sini kita bisa mendapatkan faktornya nanti. Faktor K-nya adalah 1. Oke, selesai. Kita lihat properties penampangnya atau section properties. Ingat ya, bahasanya ya, ini perlu. Ya. Kemudian ada H 250 mm, B 125, dan ini adalah ukuran dari si dimensinya. Ini adalah section properties yang bisa kita lihat dari tabel baja. Ya, tabel bajanya yang mana Pak? Kemarin kita sudah lihat ya, bahwasanya sudah saya munculkan kemarin tabel baja. Ya, tabel baja itu bisa Anda download dari Dastil. Dia menjelaskan ya bahwasannya ini prosesnya dan lain sebagainya. Ini tipe-tipenya ada king cross, queen cross, self foam ya, honeycomb, T-beam, ya ada angel, yang angel, double angel nantinya, kemudian ada UEF dan H-beam. Oke, nah ini contoh konstruksi yang mereka gunakan di tower SUTED ya, menara SUTT ataupun SUTED atau SUTS. Oke, ini dia dimensinya. Jadi kalau misalnya kita ingin pakai dimensi sekian, kita sudah punya informatif reference-nya atau section properties-nya, penampang properties-nya adalah ini. Ya, center gravity-nya berapa, inersianya dan lain sebagainya. Oke, selesai. Kita masuk ke elemen lentur tadi. Ya, lentur ini kita dapat dari tabel baja atau kita lakukan perhitungan secara manual dari mekanika bahan seperti biasa, ya.
Oke, kemudian ada yang namanya material properties. Jadi ada section, ini penampang ya bahasa Inggrisnya, section. Ini ada material properties, properties dari si materialnya. Ya. Modulus elastisitas baja didekati 200.000 MPa. Apakah selalu 200, Pak? Tidak. Hanya untuk perhitungan kita permudah saja. Kemudian G ini 80.000 MPa. Ya, G ini seperti biasa, saya ulangi lagi rumusnya adalah nilainya modulus elastisitas dikali 2 kali 1 ditambah Poisson ratio. Poisson ratio ini untuk baja nilainya adalah 0,3. Oke, FY ini adalah berdasarkan BJ yang ingin kita gunakan. Kebetulan di sini tidak disebutkan BJ-nya, jadi kita contoh aja BJ 25 ini kalau nggak salah saya BJ 37 ya, atau BJ 41. Ini nanti dikoreksi ya, BJ 41. Oke, kemudian FR ini adalah nilainya sebesar 0,25 sampai 0,3 dari F yield. F yield kita ya. FR ini adalah tegangan sisa dari si baja. Tegangan sisa itu apa, Pak? Tegangan yang diakibatkan muncul atau pengurangan akibat dari fabrikasi, kemudian bentuk yang tidak simetris, dan lain sebagainya. Oke, selesai yang di sini ya. Tekuk lokal kita cek berdasarkan satu-satu dari si elemennya. Satu, web. Kedua, flange. Untuk web, kurang lebih sama seperti konsepnya ini. H per B. Tapi karena dia web, maka dia H-nya adalah H web dan B-nya adalah B web. Ya, begitu juga untuk si flange. Ini saya ulang kembali ya, jadi saya agak cepat. Gitu ya. Oke, ini kita ulang. Maka dapat lambda webnya nilainya sekian, lambda flange-nya dapatnya sekian. Ya, faktor kelangsingan dari si webnya sekian, faktor kelangsingan dari si flange-nya sekian. Kemudian ada batasan faktor kelangsingan web. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari SNI. Ya, dapatnya dari SNI. Saya kira sudah pernah saya tunjukkan ya tabelnya ya. Jadi saya tidak ulang lagi. Jadi tabelnya dari SNI. Anda cek di SNI gitu ya. Kalau misalnya dia untuk web nilainya sekian. Kalau nilainya flange nilainya sekian. Ini untuk web kita dapat dari SNI nilainya 1680 akar FY. Ini juga akar FY. Maka dapat untuk batasannya, izinnya itu sebesar 106. Maka ini masuk kedua-duanya. Tidak terjadi tekuk lokal. Gitu ya. Kalau tidak terjadi tekuk lokal, ya, maka kita lanjut ke perhitungan tekuk lateral. Oke. Kalau yang tekuk lateral ini ada faktor pengalih momennya, nilainya CB. Dari mana nilai CB ini, Pak? Nilai CB itu bisa kita dapatkan dari sini. Apa ini, Pak? 12,5 mx, mmax ya. 12,5 mmax ini kita tinjau berdasarkan struktur kita. Kalau misalnya ya diagram momennya seperti ini kebetulan dia merata terpusat sebesar P, maka ini nilainya adalah 1/4 PL gitu ya. Kalau dia beban merata, karena di sini kita punya struktur balok sederhana dengan beban merata, maka momen maksimumnya nilainya adalah 1/8 KL kuadrat. 1/8 KL kuadrat. Gitu ya. Nah, ini momen maksimum Mmax di tengah bentang. Gitu. Maka untuk mencari CB ini, masukkan nilainya 12,5 dikali momen maksimum di tengah bentang per 2,5 momen maksimum di tengah bentang dikali 3 dikali 1/4 bentangnya. Kita tinjau dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, berarti 1/4 bentangnya adalah ini, tengah bentangnya ini, 3/4-nya ini. Berarti berapa di sini? Logikanya saja. Kalau ini 1/4, ya, berarti sini 1/8, setengahnya kan. 1/8 PL. Jadi kalau misalnya sini 12, di sini berapa, Pak? 6. Sini 6, gitu ya. Ya dibagi 2 aja. Oke, maka masukkan nilai yang itu tadi. Kalau misalnya tadi nilainya adalah 6, sebagai contoh seperti ini ya. Ini tadi misalnya 8, gitu. Berarti 12,5 dikali 8 dibagi 2,5 dikali 8. Oke, dikalikan ya, dijumlahkan ya, ditambah 3 dikali di sini 1/4 ya, artinya setengahnya nih. Berarti berapa? 4. Ditambah 4 dikali MB. MB ini momen di setengah bentang ya. Di setengah bentangnya, berarti dikali 8 lagi.
tambah 3 dikali 4. Berapa hasilnya? Coba dicek. 12,5 kali 8, 80 ditambah 2, 100 per 2,5 kali 8, 16, 20. 20 tambah 12 tambah 32 tambah 12. Ini berapa? 24 tambah 20, 44, 72. 100 per 1,31 Pak. Nah, 1,31 kan? Ya, maka kita bisa dapat nih, CB-nya adalah 1,316. Ya, jadi kalau misalnya dia untuk yang seperti ini CB-nya 1,316. Nah, untuk yang beban merata, ya, nanti Anda cek melakukan perhitungan sama. Hah? Gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, nama saya Ahmad Fadlun, NIM 11 dari kelas A. Tadi yang bagian rumus CB-nya tadi itu Pak, yang apa namanya 12. Nah ini saya mau bertanya terkait itu kan, kalau misalnya tadi contohnya dia beban terpusat atau beban merata gitu Pak, dia dapat M-max kan di tengah bentang. Nah kalau misalkan nilai momen di A, B, sama C untuk di sini kan nilai momen di 1/4, setengah, sama 3/4 bentang. Kalau misalnya dia bebannya itu di tinjaunya nggak di tengah bentang, itu jadi kita dapetin nilai momen ABC-nya itu menyesuaikan sama nilai momen yang ada di situ atau gimana Pak? Terus ini faktor pengalinya ini apakah berubah atau enggak Pak? Kalau misalnya dia bebannya macam-macam gitu Pak. Oke, ya bagus pertanyaan Ahmad Fadlun ya. Pak, kalau misalnya bebannya tidak merata, gimana Pak? Sebagai contoh adalah ini saya berikan. Ya, bebannya tidak keseluruhan merata gitu ya. Jadi momen maksimumnya adanya di sini. Kalau Anda cek nanti lakukan perhitungan ya, momen maksimumnya ada di kurang lebih di setengah bentang ini, gitu ya. Maka yang Anda masukkan momen maksimum ya tetap momen maksimum adanya di sini. Nah, tapi nanti ketika MA, MB, dan MC, ya, maka yang kita masukkan adalah 1/4 bentangnya. Lihat, mainannya adalah bentang. Berarti tetap 1/4 bentangnya berapa, di setengah bentang berapa, di 3/4 berapa. Paham, Pak Dun? Iya Pak, maksudnya itu Pak, yang kalau misalnya tadi kan kalau misalnya simetris setengah bentang, berarti nanti nilai MB setengah bentang itu sama dengan momen maksimalnya gitu ya Pak? Bukan, itu tadi makanya saya sebutkan. Kalau misalnya dia bebannya seperti ini, ya, momen maksimumnya kan nggak di tengah bentang ini. Ya, kalau misalnya simetris tadi Pak maksudnya Pak. Hah? Kalau misalnya simetris tadi maksudnya Pak, misalnya. Oh, kalau yang simetris. Terus? Kalau yang enggak kan memang dia nilainya memang beda Pak, maksudnya nggak di tengah bentang lagi maksimalnya. Tapi yang di setengah bentangnya di juga. Iya Pak, yang MB. MB sama nggak sama M-max gitu? Kalau misalnya setengah bentang kan sama. Nah kalau misalnya enggak kan kita dapetinnya ya itu tadi Pak, ngelihat dari nilai maksimal di titik berapa. Nah itu gitu. Nah, terus dia nilai faktor pengalinya nanti berubah juga nggak Pak? 3, 4 sama ya. 3. Ya ini bagus pertanyaannya ya. Ini coba saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali. Jadi kalau misalnya dia simetris, kebetulan dia simetris seperti ini, makanya kita lihat dari diagram momennya ya. Kita lihat dari diagram momennya. Kalau misalnya dia seperti ini, kita sudah melakukan perhitungan. Nih, tepat di tengah bentang ini berarti sebutannya apa Pak? Sebutannya adalah MB dan sebutannya M-max. Karena kebetulan maksimumnya ada di sini. Ini 1/4 bentangnya, ini 3/4 bentangnya. Gitu ya. Oke, nih. Yang di sini apa Pak? Ini MA, ini MC. Kita lihat dari kata-katanya. MA adalah 1/4 bentang. Ini MA. MB adalah setengah bentang. Nah, ini MC. Ini MB. Dan MC itu adalah 3/4 bentang. Ini MC-nya. Kemudian ada lagi yang namanya M-max. M-max itu di mana Pak? Ya tergantung dari si bebannya. Ini karena kebetulan di tengah bentang. Maka momen maksimumnya ada di tengah bentang. Lalu gimana Pak kalau misalnya, sebagai contoh ya, saya kasih seperti ini tadi. Ini beban meratanya di sini.
anggap misalnya ini adalah di 1/4 bentang. Ini di 3/4 bentang, gitu ya. Maka momen maksimumnya akan bentuknya seperti ini nanti. Nah, gitu ya. Ini M max. Lalu kita tentukan Pak, mana MA, MB, MC. M max-nya sudah ya. Maka untuk MA itu sama dengan di ini. Karena MA itu 1/4 bentang. MA itu sama dengan di M max. Ini MA. MB-nya di mana Pak? Di sini di tengah bentang, ini MB. MC-nya di mana Pak? Ini MC. Oke, sampai sini paham ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Saya kira cukup yang itu. Oke, kita masuk nih sekarang ke balok kita. Karena balok kita itu adalah beban merata, di sini ada yang beda. Beban merata itu bentuknya setengah parabola seperti ini. Nah, jadi nilai di sini tidak setengahnya lagi. Kalau yang tadi kan setengahnya, misal di sini 8 tuh. Gitu ya. Di sini apakah 4? Tidak, ya. Kita pakai persamaan berapa nilai ini. Harus Anda cari. Gitu ya. Oke. Ihsan Kamil jangan tidur, Ihsan. Cuci muka dulu. Ya. Oke. Nah, ini selesai nih. TB-nya nanti Anda lakukan perhitungan. Misal ketemunya 1,136. Ya. Ini untuk tekuk lateral ya, tekuk lokal tadi sudah, kita masuk ke tekuk lateral. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung panjang efektif kita. Panjang efektif kita, karena dia 6 meter, kondisinya tumpuannya sendi-sendi, maka LB-nya itu sama dengan L dikali K. Dengan K ini adalah faktor tekuk kritis Euler. Dari mana datangnya Pak? Itu dari sini. Nilainya 1. Karena dia sendi-sendi. Ini sudah tadi ya. Oke, nilainya 1, maka L-nya jadinya 6 meter dikali 1. Ya, tetap 6 meter. Kita rubah satuannya ke sentimeter misalnya. Boleh, ya. Langkah selanjutnya kita hitung untuk mendapatkan yang ini. Nah, ini ya. Karena kita masuk ke tekuk lateral, kita menentukan bentang kita yang 6 meter tadi masuknya ke bentang pendek, bentang menengah, atau masuk ke bentang panjang, Pak. Gitu ya. Kalau dia bentang pendek, berarti nilai si LB kita itu lebih kecil dari LP. Kalau dia ke bentang menengah, berarti di antara LP dan LR LB-nya. Gitu ya. Kalau misalnya besar dari LR ya, LB-nya ada di sini, berarti dia masuk ke bentang panjang. Ini bentang panjang. Di sini bentang menengah. Ini bentang pendek. Ya. Nah, masuknya kemana? Ini yang akan kita perhitungkan pada perhitungan tekuk lateral. Oke. Ini kita sudah melakukan perhitungan. Nah, tadi kita disyaratkan LP dan LR. Lalu gimana cara menentukannya Pak? LB sudah kita tentukan nih, panjangnya 60 cm, 600 cm tadi. Sekarang tinggal LP dan LR. Kita hitung LP-nya menggunakan rumus yang ada di standar kita. Ya. LP itu nilainya adalah ini. 1,76 dikali jari-jari girasi, di mana jari-jari girasi ini sama dengan akar inersia dibagi dengan luasan. I-nya ini karena dia RY, ya, kita pakai inersia Y. Di mana ya jari-jari girasi yang kita gunakan adalah yang paling kritis atau yang paling kecil. Pasti yang RY, karena bentuknya seperti ini. Tapi kalau bentuknya tidur tadi, kita kebalikannya. Oke. Dikali akar modulus elastisitas per FY. Clear. Maka dapat LP-nya adalah sekian. Kita masukkan 1,76 dikali RY-nya adalah 2,79 cm. Ingat satuannya cm semua ya. Dikali akar modulus elastisitasnya 200.000 MPa dibagi 250 MPa. Dapatnya sekian, setelah kita lakukan perhitungan 138,887. Maka di sini kita udah tahu nih. Ya, di sini kita udah tahu. Bahwasannya LB kita tadi, LP dulu kita isi ya. LP-nya ini adalah nilainya 138, sekian gitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal menghitung LR nih.
Maka LR ini berapa Pak nilainya? LR ini kita lakukan perhitungan dengan rumus yang panjang berikut ya, dengan SNI. Ada RY jari-jari girasi, ada faktor X1 ya, ada modus tegangan leleh, ada tegangan sisa ya. Ini kita sudah ketahui nilainya. Ini sudah kita ketahui, ini sudah kita ketahui. Ini belum. Oke. Ini bisa dilakukan perhitungan, ini bisa, ini belum. Maka ini sudah, ini sudah. Untuk yang akar-akar, maka langkah yang harus kita lakukan perhitungan itu dari dalam akarnya dulu, ya supaya mudah. Mungkin dari luar dulu. Maka untuk yang dari dalam itu ada X2. Oke, ada X2. X2 ini rumusnya adalah ini, yaitu inersia warping, ya, dibagi dengan inersianya. Oke, ini dicatat ya, variabel-variabel seperti ini, inersia warping dibagi dengan inersianya, kemudian dikali Sx ya, modulus elastisitas, atau untuk Sx ini statis moment ya, dibagi dengan ini ya, modulus geser dikali dengan J. J itu adalah konstanta torsi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi nilai-nilai itu gimana Pak cara mendapatkannya, gitu ya? Nilai-nilai itu kita dapatkan itu berdasarkan mekanika bahan. Ya, kita lakukan menggunakan perhitungan mekanika bahan seperti biasa, ya. Maka kita bisa mendapatkannya. Oke. Ada pertanyaan sementara? Biar nggak bingung. Masih bisa mengikuti. Masih bisa ya, gampang kan? Ya, karena ini mengulang ini, ya, mengulang. Sebentar ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, jadi tadi ada inersia warping, ada konstanta torsi, ya. Ini konstanta ya. Oke. Kita lakukan dari X2 ya. X2 itu 4 dikali sekian. Oke, maka kita bisa lakukan perhitungan di mana inersia warpingnya itu dari rumus ini. 1/24 TF dikali B pangkat 3 dikali H dikurang TF kuadrat. Kali 10 pangkat 6 ini adalah faktor konversi satuan. Ya, maka kita mendapatkan inersia warpingnya nilainya sekian. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah dapat IW, ya, kita sudah dapat IW, inersia warpingnya, maka kita yang perlukan ada lagi adalah J. J ini rumusnya di atas ini, ya. 1/3 dikali H dikurang 2 TF dikali TF pangkat 3 tambah 2 dikali B dikali TF pangkat 3. Ini adalah faktor konversi satuan. Maka nilainya adalah sekian. Setelah kita lakukan perhitungan. Ya, yang penting itu hanya itu. Inersia warping dan J, karena G-nya kita sudah dapat, Sx juga sudah dapat, dan yang lainnya sudah dapat. Oke, selesai berarti. Maka X2 kita bisa dapatkan perhitungan.